Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asma Allah Rahman saat raja nikmat, Ar-Rahim cara paling nikmat. Dan bahasa Indonesia dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tak ada sepenyayang selain Allah nih. Allah tak ada tujuan yang paling indah terjadi kepada kita melainkan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita nih kebaik sama kita, tapi dialah Allah yang Maha Baik. Istri kita nih perhatian sama kita, tapi Allah Maha Perhatian dunia akhirat. Siapa Allah nih? Allah nih Al-Khaliq, yaitu Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan makhluk dan isi-isinya itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, sang pangeran alam semesta. Di pangeran alam ini sebuah alam ini selain Allah ini ke alam. Selain Allah itu bukan alam yang bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di buah akid dikatakan Rabbil alamin. Allah Tuhannya alam semesta. Tuhannya kuliah Allah. Tuhan hewan Allah, Tuhan bintang Allah, Tuhan makhluk itu aja bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca Al-Khaliq atau Rabbil Alamin. Wa asyhadu, dan saya bersaksi an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yaitu yang Maha Tunggal Allah. Wahdahu alaihi Allah. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu, tak ada seangan dele, tidak ada sekutu bagi Allah. Baik dalam pengkebiah, keesaannya, kekuasaan Allah, dia yang Maha Tunggal segala-galanya. Wa asyhadu, menyaksikan betul anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad abdu, yaitu hambanya Allah. Cuman bedanya wa rasuluh, dan utusnya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus rasulnya Allah. Wa ala alihi, dan salawat dan salam kepada kanjeng Nabi, wa ala alihi, atas keluarga Rasulullah kanjeng Nabi, washabin, para sahabatnya kanjeng Nabi, tabi'in, dan juga orang-orang yang ikut pada Rasulullah dan para sahabat. Artinya Rasulullah yaitu hambanya Allah. Cuman bedanya wa abduhu wa rasuluhu. Ini begitu. Setajini kemudian Allah setajini. Cuman bani rasuluhu, bani utusna. Wa khaibin, ya pada kemudian Allah abduhu juga. Kemudian Allah, karena Allah saya yakin, cuman benih Rasulullah Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sampuna baca bismillah, alhamdulillah, wassalatu ke Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para pengikutnya. Bahada, adapun mereka kitab juz'un, yaitu satu lampiran, satu juz, latifatun sekeni sealos. Kitab sulam nih kan kitab nikah ini juz nih kan, kita aper lemper timbul sepengarang, ini perkataan pengarang ya. Yasahu moga-moga pengahuda juz nikah, kitab nikah Allah taala, besar Allah taala, menteri berkembang ya Allah. Yang semolang, yang sengaji, menteri pepahama, menteri manfaat. Fi ma'ilm barang, ya wajib ta'allumu pada pa'ajar barang, wa ta'limuhu ban molang barang apa barang kitab ni. Ben boleh bening cuma akan ajar segampang. Bukan hanya saja yang belajar ataupun mengajar yang gampang, tapi wal amalubi, dan mengamalkan isi kitab ni. Karena orang ajar ni kemelarat, orang molang ni kemelarat, tapi lebih melarat oleh ngamal lagi. Punya orang ini kerja nikah haram, nikah halal, nikah makruh, nikah sunnah, cuma mengapa pengamalan ini kan ada. Sedangkan al ilmu bil amal, ilmu ini butuh amal lagi. Untuk amal kita bisa, ilmu mereka. Ilmu ini kesabuan butuh amal lagi. Umpama kita jelas akidur, asar, baurik, bisa sopu, wajib udah. Lakonin, berkopi dia, ayo lakonin. Aneh seperti amal kok elakonin, seperti amal ini. Amal ke bahasa Arab artinya elakonin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih kita hidup air zaman seperti sekarang nih. Mereka banyak orang oning nih, tapi cuman lambe. Cuman pengamalan ada, pengamalan. Yang malah kita ongkul ada orang. Makanya orang pengarang kitab mereka bu
menteri berkembang bi Allah Taala dalam barang-barang wajib ajar mola bengamal lagi kalau kitab nikah bil khas bagi orang yang khusus. Orang khusus itu adalah orang paling kalangan ulama. Dan khusus itu orang mereka yang mengerti ilmu, orang alim. Karena orang alim belum tentu ngamal lagi ke ilmu, belum tentu. Kan cuma termasuk orang khusus, maka polan paling hukum, polan paling macam kitab, polan paling podok, polan umpama ngaji. Tapi belum tentu orang khusus, orang alim yang ngamal lagi ilmu, mau tidak tahu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta di ilmu sebarokah, minta di ilmu sebanyak sebarokah. Atau kalau Rasulullah, insya Allah kalau ilmu kita barokah walaupun sekolah ya malah ilmu kita. Walaupun boleh mencapai pengarang kitabnya perkataan orang yang mengarang kitab semoga bisa diamalkan bagi orang yang khusus. Wal amil orang umum orang umum yang awam maksudnya kan. Mentar kitab yang bisa yang malah kibareng khusus, orang yang alim, orang yang alim. Ini kan maksudnya itu aki dari pengarang. Kan makan paling bagus ini katu aki abah, bantu aki paling lah orang lain. Ini kan itu aki ini. Wajib ini yang dinamakan pedang wajib. Maafkan kepada wa'adallah yang telah mengancam Allah Taala. Fa'ilahu dari salah kepada bitawa bikelaban kencaran. Wa'adahu maafkan kepada wa'adah si acenci. Allah sopo Allah fa'ilahu dari salah kepada dan kelakuan bitawa bidang kencaran dan pahala wa tawa'ada mengancam Allah Taala tari kau dari saking kepada bil iqabi laban siksaan. Maksudnya yang dinamakan perang wajib mereka lakukan beri kencaran dari Allah Taala. Napa kencaran ini tanda-tanda kencaran ini kabeh tenang kita. Tanda-tanda tusen ini ka matra dadafil qalbi ada yang kebanjir-ganjir ke hati, kebentak tenang ke hati, keruat kepikiran ini termasuk merupakan tanda-tanda dosa. Tanda-tanda kencan kemudian tenang orang sering ngaji kita tenang. Setelah kita baca Yasin tenang. Setelah kita baca semua sholawat kita tenang, itu tanda-tanda pahala. Tanda-tanda dosa setelah kita melakukan dosa, resah, gelisah dan kita pengen tak tenang nih berarti tanda-tanda dosa di kita segala kok. Karena dosa ini kita bisa tenang. Makanya banyak kita minta supaya Allah Taala minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala mumpung kita jadi wakil. Jadi cocok benar majlis nikah, majlis sabilut taibin apa tempatnya jalannya orang yang kembali kepada Allah. Taibin itu bertaubat kepada Allah. Namanya taubat ke Allah Taala kita nikah. Kembali pembahasan bahwasannya yang dinamakan perkara yang wajib yaitu apabila dikerjakan dapat dosa, ditinggal dapat dikerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Contoh seperti sholat, menelak, lihat kencaran, tenang kita. Oh kita mengaji kitab itu wajib dari semua sampai sepuh. Setelah itu lo bertenang kita nih kan, berarti tanda-tanda pahala. Mau tak tenang berarti komplikasi hati nih kan. Hati konslet terlalu banyak dosa, Bisa punya dosa kutu berkeresah kita dalam hati nih kan. Bahwa kita yang banyak dosa, hubungan dengan Allah jauh, hubungan kita berdosa kita jauh, hubungan kita dengan orang-orang soleh jauh. Makanya bila gulita hati kita nih kan. Makanya kita selalu ngecas lewat para habaib, lewat para kiai, para asatid yang istiqomah inna Allah Subhanahu Wa Taala. Nyari guru amit, nyari guru bisa nonton. Karena orang yang buta tak bisa nonton orang yang buta. Tebul Syekh Abdullah Al-Haddad. Allah bersama itu benarnya main bikin kau benar pengarang kitab ini kan. Huda kitab sulamat taufik dan sulam taufik ila mahabbati ala tahqiq. Aku beri nama kitab ini nyaman namanya sulam taufik ila mahabbati ala tahqiq. Artinya sulam taufik tangganya pertolongan sulam ini kan. Tangga pertolongan dari Allah ila mahabbatillah ala tahqiq untuk cinta kepada Allah atas senyata-nyatanya cinta. Karena orang cinta kepada Allah itu tak cintaan dengan orang muslim, orang Islam, kita sholat berarti yang sampai berarti cinta palsu. Sedangkan kitabnya kemenetoro itu yaitu pengantar
mahabbah cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya sulamut taufiq, tangganya pertolongan dari tangganya pertolongan ila mahabbatillah, menuju cinta kepada Allah, alat tahqiq, atas nyata-nyatanya cinta. Maka kita mau cinta, janganlah kita mau cinta ke Allah, janganlah apapun untuk Allah, jiwa raga kita, umur kita, usia kita, usahakan untuk Allah. Tak bisa itu dikerjakan. Mereka kita melakukan ilmu titik terus, sehingga kita merasakan tidak ada di dalam hati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena bicara cinta, orang mau tapi gampang mengucap cinta, tapi kelakuan bukan menunjukkan cinta. Maka semoga kita sudah mereka meraih atau mencapai oleh cinta ke Allah, betul-betul cinta. Asalullah al-kirim, meminta batan kaulah, nyokot batan kaulah, kata pengarang kitab kita hamba ya Allah al-kirim kepada Allah al-kirim, yang maha mulia, yang maha mulia, yang maha baik, yang maha mulia. Aija'ala dzalik, itu menjadikan Gusti Allah menhu, yaitu pemberi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aija'ala dzalik, itu menjadikan Gusti Allah dalik idaka sulam taufik minhu, dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walau, dan kepada Allah, wa fi ilahi, kepada Allah, ilahi kepada kitab tersebut, wa mujiban, yaitu pelantaraan lil kurbi untuk dekat kepada Allah, walil zulfa, yaitu baiknya kembali ladahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiqa, dan semoga Allah memberi pertolongan man kepada orang waqafa, yang telah membaca orang, saya nyocokin orang, setelah tekan dek orang, semaus orang, alih atas mereka kitab sulam taufik ila amali, untuk mengerjakan. Maka Allah Ta'ala, kata pengarang kitab, semoga orang yang belajar, yang ngajar, yang telah meraih kitab ini, yang megang kitab ini, yang punya kitab ini, ataupun mendengarkan kitab ini, semoga mengamalkan mimpi muqtadahu, dan yang dipastikan kitab ini. Apa yang dalam kitab ini terisen kitab ya? Ketebun oleh pengarang kitab, yamalaki naik. Cuma taraki, setelah kapan yamalaki, cuma taraki, setelah itu naik orang tersebut, naik ditawud untuk cinta bin nawafil, dengan melakukan perkara pengayaan sunnah. Untuk apa? Ya'uza hubbahu wa walahu, ya'uza, agar memperoleh atau ngoleh ya orang hubbahu, cinta ada Allah, wa walahu, dan pengaraksana Allah Subhanahu wa taala. Artinya singkat cerita, singkat pembahasan karis kitab sulam saja, dan semua ilmu barokah nomor bermanfaat, bisa ngamal lagi bereng wajib, beri cuma bereng wajib, siapa lagi kita bereng sunat juga ya malaki. Karena tadi seorang depak Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua, situ melakukan bereng wajib, nomor dua melakukan bereng sunat. Tak bisa orang oleh cinta dari Allah kecuali dia melakukan bereng wajib dan bereng sunat. Maka jaga qabliyah, ba'diyah, jaga. Selain kita juga berang wajib, jaga juga berang sunnah. Nah, apabila orang tersebut sudah menjaga barang-barang si wajib aki Allah Ta'ala, barang-barang si sunnah, insya Allah orang itu mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebun Allah Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kepada Muhammad, orang ini menatorok kaki Muhammad surat roh, ya, orang dia kepada Muhammad surat atorok kaki ati Allah, kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, orang dia akan betul cinta ke Allah, putu atorok kaki ya. Kepala atorok kaki, mun orang cinta ke Allah, cinta ke sengkok Muhammad jebun Allah, surat atorok kaki. Mungkin ngelakuin sunat nikah. Kepala atorok, pas oleh cinta dari Allah, oleh cinta oleh pengampura dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah maksud qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini teman orang oleh cinta eksplorasi Allah taala. Teman oleh cinta dari Allah pasti eksplorasi Allah taala.
Tapi menarik saya ekspor belum tentu meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka moga ilmu kita barokah manfaat bisa melakukan kegiatan kita melakukan barokah manfaat melakukan perintah Allah juga melakukan perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Abi Lais Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Baqi as-Samarqandi al-Hanafi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fitaraini amin. Terakhir kita bilang wa yuqalu begitu buaki wa yuqalu dan dikatakan humul ahya'i khamsatu asya' kining sosana kining sompek ke orang potik ni ke khamsatu asya' pada kalimat banyak perkara. Tetapi payung bagi maka sepantasnya dikuli insan bagi setiap manusia ayyakuna wamuhu yaitu batas wamuhu mana apa sompak susah sompak ya susah tentang taring maturan lambang tak nembul beten kebarat salah ketemu salah asal ini ke sompak ini yang susah kan Rasulullah ada anak tua ada nang lomen yang ada kemel komi kisah belazan. Ya, menhazan ni kecara susah. Yang kita mau cambukan, kita mau temun hormon sumpah. Peteng ceremot ni hormon ni kecara. Payung bagi maka sepantasnya parcuka likuli insan kali siapa manusia. Ayyakuna ghamu yaitu bada ghamu pada pasosana manusia fi hadil khamsati dan penekeleman. Jadi dikatakan bahwasanya susahnya orang hidup tersebut, susahnya, sumpahnya orang hidup itu terdapat 5 perkara. Jadi sepantasnya bagi tiap-tiap manusia yaitu sumpah dalam 5 perkara. Itu sepantas, memang pantas gitu. Pertama apa? Kalau mau sumpah, mungkin sosah, mungkin sumpah kerja sepantas coba kitab nih kan. Awal dua ada yang pertama, bil ma'diyah itu susah, sumpah susah dong yaitu dosa-dosa yang telah dikerjakan. Ya Allah beri ala putus ini ya Allah. Tahun itu saya melakukan dosa kalau mau susah kita mau sumpah pikir itu usahanya dia nikah. Karena li'anna karena sungguhnya anna qad adna badluban telah mengerjakan dosa tiap-tiap insan dulu berbagai dosa. Satu hari ini dosa kita banyak. Amit dosanya lisan, dosanya tangan, dosanya hati, dosanya kaki, dosanya pandangan. Pernahkah kita sadar? Jadi umpama mau sompek ke rawat dan mikir itu sebaik. Oke. Qad adna badluban telah mengerjakan tiap-tiap insan manusia itu dulu berbagai dosa. Walam yatabayyan dan tidak jelas lahu bagi insan al-afu yaitu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita melakukan dosa tiap hari tiap malam, sedangkan kita belum tentu diampuni oleh Allah. Makanya harus hati-hati kita beristighfar, terus kita nangis kepada Allah, terus kita susah takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan pengampunan Allah tidak jelas apakah kita ada betul-betul yang diampuni oleh Allah atau tidak, kan belum jelas nih kan. Yang bagi maka sepantasnya adapun dosa kita yang jelas dosa kita, dosa pandangan kita, dosa bibir kita, lisan kita yang nyakitin orang, yang nyumpahin orang, dosa hati kita, sangongoan Atena semua seiri, sedengki, sakit hati itu kan dosa semua itu. Dosa kaki, dosa tangan dan sebagainya. Dosa pikiran yang ngelantur mandam itu dosa semua itu. Kalau dosa nyata, tapi masalah pengampunan dari Allah belum tentu. Makanya salah satu rahasianya Allah yaitu pengampunan Allah, ridhonya Allah. Dosa yang paling Allah murkai itu juga rahasianya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi baik bagi maka sepantasnya ayakuna yaitu badak
Tiap-tiap insan manusia itu mengumuman yaitu sumpah ropek sosa dia dengan dosa yang telah dikerjakan, dosa yang telah lampau beri di malam setahun kemarin, masyhulan juga repot 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 kenapa? Biar dengan dosa-dosa yang telah kita kerjakan, dosa-dosa telah lampau. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ahli maksiat, kita tahu dengan dosa kita tahu dengan keirian kita tahu dengan dengkinya kita ada oning, maksudnya oning kita tidak penyakit kita TB, tapi karena kita TB dan kita oning semua soalnya sampai dengan Allah. Sedangkan pengampunan Allah kita tidak tahu, tapi tentang dosa yang kita lakukan positif kita tahu. Makanya jangan lelah, cepesoh, jangan letih untuk kita bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, menangis kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kematian itu pasti. Umur tiap hari semakin berkurang, sedekah kita. Umur kita positif. Umur kita semakin tiap hari semakin kurang satu. Semakin tua kita berarti semakin dekat juga kita dengan kuburan. Artinya dekat juga dengan kematian. Sadarkah kita harus seperti itu? Allah sedangkan ujian yang datang sama kita itu berbagai macam. Makanya mintalah kita pertolongan kepada Allah agar kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Nomor dua, yang pantas bagi kita kalau mau kita susah, sumpah qad amil hasanati, telah mengerjakan sungguhnya tiap-tiap manusia, tiap-tiap insan qad amil hasanati, bukan kebaikan. Ingat, ulam yatabayyan lahu qabulu, tapi tidak jelas bagi manusia tersebut apa itu kebaikan. Ingat, kebaikan belum tentu diterima bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari hati kita ya. Mari tak terlalu pede, tak menganggap orang itu remeh. Apa cuma aja punya, jangan, biarkan aja. Karena soal kita yaitu belum tentu diterima. Tugas kita menyampaikan kebaikan. Ayo teh, sholat, ayo bi sholat, ayo bang kita sholawatan, kita ngaji. Ikut tidaknya tergantung taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu Muhammad tidak bisa kamu memberi hidayah ke orang tersebut. Tak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberi hidayah, petunjuk kepada hamba yang dikehendaki. Jadi tugas kita mengajak kebaikan. Ayo kawan, kita sholawatan. Ayo kawan, ada pengajian. Ayo kawan, kita pergi ke masjid. Ayo kita sholat. Ayo kita mengaji. Ayo kita puasa. Ayo kita sedekah. Tapi ingat, yang bentuk-bentuk kebaikan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan sesuatu itu bukan karena makhluk, semata-mata karena Allah. Bukan dikarenakan makhluk. Sedangkan level ikhlas itu sangat sulit, harus timbul dari hati yang suci. Hati yang suci tidak bisa suci dari banyak ibadah, dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga kita orang ikhlas, semoga beliau Allah dikumpulkan dengan orang ikhlas dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Yang nomor dua, kembali pembahasan. Sungguhnya yang nomor dua, sungguhnya manusia telah melakukan kebaikan ini itu, tapi ingat, tidak jelas kebaikan tersebut apa diterima ataupun tidak oleh Allah. Ya udah, itu rahasia Allah. Diterima itu rahasia Allah, tidak terima juga rahasia Allah. Kita sebagai hamba tetap kita melakukan kewajiban karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor tiga, kan ada 5 ini. Wasalisu, ada pun yang nomor 3, qad alima hayatahu, qad alima, telah tahu manusia, telah tahu tiap-tiap insan hayatahu, kehidupannya,
Fima dalam zaman moto yang telah lampau. Setiap moto lebat, kepa moto bagaimana moto lebat hidup pernah, tapi walam yadri dan juga lam yadri tapi tidak tahu ya tiap manusia kepa yakunul baki bagaimana yakunul baki bakal ketemu al baki yang waktu yang tersisa. Sudah begini, kita sudah tahu waktu yang kemarin kita tahu sudah kita tinggalkan, tahun-tahun yang kemarin kita nyata kita jalanin, yang kita jalin tahun-tahun kemarin apakah kita banyakkan maksiat, apakah banyak ibadah kepada Allah, apakah kita berikan durhaka kepada tahun-tahun kemarin. Nah, tahun-tahun yang kemarin kita tahu, bulan-bulan yang kemarin sudah kita lewatin, tapi tahun yang akan datang belum tentu kita sampai. Tahun 2005 kita berada, yakinkan 2006 kita masih ada di muka bumi. Bulan sekarang kita masih ngumpul, yakinkah bulan yang akan datang kita ngumpul? Belum tentu. Artinya hati-hati. Banyak-banyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tahu zaman kemarin, bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin. Adapun besok, lusa, tak bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, tidak menjamin kita masih bertahan di muka bumi, tidak dijamin kita masih bertahan di atas permukaan, tidak menjamin bahwa kita masih hidup. Makanya kita berusaha, walaupun kita bukan ahli ibadah, berusaha kita sekuat mungkin ada di golongan mereka atau di dalam catatan buku-buku amal kebaikan mereka ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Nomor 4, waradu ada punya nomor 4. Qad alima anna lillahi daraini. Qad alima telah tahu tiap-tiap manusia anna lillahi ta'ala darain, sungguhnya bagi Allah, milik Allah itu 2 tempat, dunia dan akhir. Kita udah tahu bahwa kita di dunia sekarang, dan kita juga tahu, sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah, sadar kita bahwa akan mati. Nah, semua manusia, semua insan, semua manusia tahu sekarang dia masih hidup, setelah itu dia mati. Sekarang masih di dunia, setelah itu kita dikubur dalam tanah. Nah, itu maksudnya. Setelah itu kita kembali ke akhirat. Kita tahu itu. Kita sadar. Nah, bahkan kita melihat, tak jarang kita memikul. Mengurukkah orang-orang, ada abendum kah mandi kah? Nah, wala yadri, tapi tidak tahu tiap-tiap manusia. Ila ayati dari dia mereka di 2 tempat tersebut. Tempat tadi sebuah tempat insan yasirah, yaitu kembali. Wala yadri ila ayati darihi yasiru, tapi tidak tahu mana tempat di keduanya yang harus kita tempati, apa di neraka apa di surga. Kita tahu bahwa akhirat itu cuma tempat 2, neraka dan surga. Di mana tempat kita? Ini kan misteri, artinya rahasia Allah. Apa neraka tempat kita di saat kita mati, atau surga tempat kita? Sementara kita berlihat-lihat hidup dunia, surga itu Allah sediakan cuma 1, uiddat lil muttaqin. Uiddat, surga itu uiddat lil muttaqin, Allah menyediakan kepada yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun neraka, uiddat usatil mukminin wal kufar atau wal kafirin. Adapun neraka Allah sediakan kepada orang-orang mukmin Allah dan juga orang-orang kafir. Sedangkan tempat kita sudah tahu bahwa bisa kita kembali kepada Allah di situ juga cuma 2 tempat, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Apa surga yang kita tempati nanti atau neraka? Ini kan tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Dan kita, apakah kita tidak ada takut? Kalau di dunia nggak perlu kita penasaran, apa yang mau diperasakan dari dunia? Tidak perlu penasaran dunia ini apa. Tapi yang perlu penasaran ada apa di kubur setelah kita mati. Setelah itu kayak apa neraka dan surga, itu yang perlu penasaran. Dunia nggak perlu penasaran. Tidak, karena kita bisa memandang, kita bisa minjam, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, itu dunia sifatnya. Nggak perlu. Makanya sebagian guru saya itu pernah berkata dulu sama saya, di dunia itu nggak perlu penasaran, karena bisa melihat. Kita betul nggak punya pesawat, tapi kita bisa melihat pesawat. Kita bisa
naik pesawat. Kita penasaran sama istri. Oh, kita udah tahu istri. Jadi dunia ini nggak perlu kita penasaran. Yang perlu kita penasaran kayak apa di dalam kubur. Malaikat itu ada. Kayak apa malaikat itu? Apakah kita matinya nanti sakratul mautnya kita, apa mati kafir atau mati Islam? Itu tanda tanya dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kita mati nanti ada neraka, ada surga. Itu yang perlu kita penasaran. Kalau dunia apa yang mau dipenasaran? Kalau saya pribadi nggak penasaran dari dunia. Tidak ada satu pun yang penasaran saya. Satu pun tidak penasaran saya dari dunia ini. Umpama lihat HP bagus, saya punya juga HP. Cuma harganya aja yang beda. Kenapa? Oh, lihat wanita, saya punya istri juga. Lihat rumah, saya punya rumah juga. Titipan dari Allah semua. Apa yang mau penasaran? Cuma bedanya motif aja, besarnya aja, warnanya aja. Semuanya binasa semua nanti. Semuanya dibatal. Apa ya? Tidak ada yang di dunia yang perlu dibanggakan. Yang pertama memang yaitu titipan dari Allah dan juga dunia. Ad-dunya jifatun kata Imam Syafi'i. Dunia itu laksana bangkai. Dan dunia itu laksana jalan. Artinya kehidupan kita hanya sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak perlu kita penasaran dari dunia. Wal khamisu, yang perlu penasaran bahwa di akhirat itu tempat kita. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Semoga kita husnul khotimah dan Allah kumpulkan kita dengan baginda Rasul dunia akhirat. Semoga Allah kumpulkan dengan orang-orang aulia syuhada saleh pilih Allah, guru-guru kita, orang tua kita di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, wal khamisu, ada punya nomor 5, merupakan tangga yang terakhir daripada sumpah yang pantas bagi seorang insan. Kalau mau susah sumpah yang terkenal adalah rodin anhu amsaktun alaih. Wal khamisu, ada punya nomor 5, la yadri, tidak tahu tiap manusia. Setiap manusia tidak tahu anallah ta'ala rodin, sungguhnya Allah ta'ala itu ridho sama kita, cinta sama kita, senang sama kita, ridho sama kita. Anu dari tiap-tiap insan. Amsahitun alaih, apakah murka Allah kepada insan? Ini yang perlu kita susah, yang perlu kita sumpah. Hidup dunia ini takut-takut kita tidak diridhoi oleh Allah, takut-takut kita dimurkai oleh Allah. Karena hal ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa makhluk yang paling diridhoi? Itu rahasia Allah. Kita jangan membahas Nabi, karena Nabi itu orang pilihan. Kita membahas aulia-aulia karena mereka pilihan-pilihan Allah. Yang perlu kita pertanyaan, saya dengan sampean, apakah orang yang terkutuk di sisi Allah? Cuma modusnya saja kita sholat, kita pakai gamis, kita pakai kopiah, kita pakai sarung, kita pakai ini itu, tapi hati kita gentayangan. Apakah kita diridhoi oleh Allah? Atau sebaliknya, kita orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita orang yang diridhoi oleh Allah, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Semoga barokah. Insya Allah kita akan ketemu di bulan-bulan yang akan datang. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Sehat walafiat. Dalam taufik ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah amin. Alhamdulillah.